واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah berkat daripada rahmat, berkat daripada taufik, berkat daripada hidayah, inayah, riayah, madad daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul bersama di tempat yang disukai, disenangi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperdalam, menuntut daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pelajaran kita di minggu yang lalu bahwasannya di sini kita sudah mempelajari daripada metode pertama, cara pertama untuk kita bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada itu adalah dengan kita mempelajari ilmu, dengan kita meraih ilmu untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmulah itu adalah salah satu jalan untuk kita menempuh, untuk kita mengenal, untuk kita mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang kita pelajari ini beliau mengatakan bahwasannya ilmu itu adalah sesuatu hal yang amat terpenting. Bahkan beliau katakan ilmu itu lebih didahulukan daripada ibadah. Dan sudah kita kaji. Dan sudah kita kaji daripada salah satu sebab bahwasannya ilmu itu lebih didahulukan daripada ibadah, yang mana dengan ilmu seseorang bisa mengenal siapa yang harus dia sembah. Dia bisa mengenal Allah, dia bisa tahu cara yang benar untuk dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu berkaitan dengan amal-amal yang zahir, dan juga sudah diperingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali daripada ilmu juga ada yang dikatakan dengan amal batin, al-a'malul batinah atau al-masai al-batinah, sesuatu hal yang berkaitan dengan hati kita, yang mana zahir dan batin itu adalah sesuatu hal yang sama-sama bersinergi, yang sama-sama berkesinambungan. Kita tidaklah amal zahir kita bisa diterima oleh Allah kecuali dilihat dulu daripada amal batinnya. Apabila seseorang melakukan daripada salat, kemudian niat yang dia lakukan di dalam salat itu bukan ikhlas, bukan tujuan Allah, bukan mengharap ridha Allah, akan tetapi niat di dalam hatinya salat untuk dipuji orang, salat untuk dilihat orang, salat untuk orang katakan dia bahwasannya dia ahli ibadah, maka perbuatan yang dia tampakkan di dalam amal zahir tersebut itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tadi amal batinnya itu tidak sesuai. Amal batinnya itu bukan bentuk daripada taat, tapi itu adalah bentuk daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melanjutkan daripada pelajaran yang lalu, di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau katakan, summa ma'adalika inna lil a'mali dhahirati ala iga. Kata Imam Ghazali, dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, ma'adalika yang sudah dia sebutkan tadi, yang kemarin yang sudah kita pelajari daripada apa? Mungkin ada orang yang sholat, alasan dia apa namanya? Dia sudah dia yakini bahwasannya dia ikhlas. Tahu-tahunya dia sholat itu untuk apa namanya? Mengharapkan ridhonya manusia. Kenapa bisa kayak gitu tadi? Karena dia nggak belajar. Karena dia tidak bisa membedakan tadi mana yang ikhlas, mana yang riya, mana yang dikarenakan Allah, mana yang dikarenakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dipertegas lagi oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang mana beliau katakan summa ma'adalika inna lil a'mali dhahira alaik. Kata Imam Ghazali bahwasannya di setiap amal-amal zahir itu ala igo ada keterikatan. Dengan apa terikat amal zahir tersebut? Minal masail batinah. Amal zahir itu terikat, terhubung dengan amal-amal yang batin. Maksudnya apa? Amal batin itu
tuslihuha wa tufsiduha. Amal batin itu bisa menjadikan amal zohir itu sah atau amal zohir diterima. Amal batin juga bisa menjadikan amal zohirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya kita sholat, ya, sholat kita itu betul, wuduknya sudah betul, cara sholatnya sudah betul, bacaannya sudah betul, dari perbuatan sholat semuanya betul. Dari rentetan fikihnya, tata caranya, adabnya semuanya betul. Tapi ingat, amal zohir ada keterikatan yang erat dengan amal batin. Tapi tahu-tahu tiba-tiba yang ada di batinnya, yang ada di hatinya, tujuan dia sholat itu bukan dikarenakan Allah. Nah, yang seperti ini, amal batin yang merusak daripada amal zohir. Makanya dikatakan amal batin tufsiduha. Ya, amal batin itu bisa merusak daripada amal zohir. Kalau sekiranya amal batinnya itu adalah amal-amal yang harusnya dihindari oleh kita. Wa tuslihuha. Tapi terkadang amal batin itu bisa menjadikan amal zohir kita diterima bahkan lebih bagus lagi. Bahkan pahalanya lebih gede lah, lebih gede lagi. Misalnya ada orang sholat, ada orang sholat, ketika dia sholat dari wudhunya, dari adabnya, dari khusyuknya, semuanya sudah diterima, sudah betul. Kemudian ditambah lagi dengan amal batinnya yang ikhlas, dia sholat hanya dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal zohirnya diterima. Dikarenakan apa? Dikarenakan amal batin. Bahkan seseorang yang melakukan perbuatan yang mubah saja, seperti kita makan, seperti kita minum, seperti kita tidur, perbuatan yang mubah, yang tidak Allah berikan itu pahala ketika kita lakukan perbuatan tersebut, tapi dikarenakan amal batinnya yang bagus tadi, Allah kasih pahala. Kenapa kamu makan? Biar aku kuat ibadah. Kenapa kamu minum? Biar aku kuat ibadah. Kenapa kamu tidur? Biar kuat ibadahnya. Karena amal batinnya, niatnya yang bagus, sesuatu hal yang mubah pun bisa mendapatkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya di sini ada juga kemarin yang bertanya, kalau tidak salah, jelaskan tentang amal zahir, jelaskan tentang amal batinnya seperti ini. Tema kita yang pelajari daripada minggu ini tentang itu. Daripada amal zahir dan juga daripada amal batin. Jadi amal zahir dan amal batin itu punya keterikatan. Ada ikatan yang erat antara amal zahir dan amal batin. Salat kita bisa sah kalau ikhlas. Salat kita tidak sah kalau sekiranya itu ada perbuatan riya. Mungkin salatnya sah, tanggungan salatnya udah selesai, tapi diterima atau tidaknya itu tergantung dengan amal batinnya kita. Kalau sekiranya tujuannya bukan dikarenakan Allah, semua amal perbuatan baik kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu, salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullul amal marduda illa shalah ala nabi. Setiap amal itu antara diterima dan tidaknya itu masih taraddud, masih di tengah-tengah. Kita ini sholat, nggak tahu kita sholatnya kita diterima atau tidak. Kita sedekah, kadang kita nggak tahu sedekah kita diterima atau tidak. Perbuatan baik apapun yang kita lakukan, kadang kita nggak tahu itu diterima oleh Allah atau tidak. Karena takut tadi tentang amal batin ini, hati kita ini betul atau tidak. Tujuan kita ibadah itu ikhlas karena Allah, atau masih ada emeng-emeng imbal-imbalnya, kita pengen dipuji, pengen diperhatikan, pengen dilihat agar mudah diberikan amanat oleh rakyat misalnya. Kita nggak tahu. Tapi kalau salawat sama Nabi besar Muhammad, mau kita tampakkan depan orang, mau kita pegang tasbih selama mungkin, mau kita salawatan teriak-teriak, itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan remehkan salawat, jangan perdikit salawat, perbanyak setiap hari untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam Al-Ghazali katakan,
Summa ma'adalika inna lil a'mali dhahirati ala iga minal masa'il batinati tuslihuha wa tufsiduha. Jadi di dalam amal zahir ada keterikatan, ada ikatan yang erat dengan amal batin. Yang mana amal batin itu bisa membuat amal zahir kita diterima, juga bisa merusak daripada amal zahir kita. Contohnya seperti apa disebutin sama Imam Ghazali? Kal ikhlasi war riya'i wal ujubi wa dzikril minnati wa ghairi. Seperti sifat ikhlas. Ikhlas itu kaitannya dengan apa? Apakah ikhlas itu bisa ditampakkan? Enggak bisa. Zahir itu apa? Zahir itu sesuatu hal yang tampak. Batin itu sesuatu hal yang enggak tampak. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas apakah bisa ditampakkan sifat ikhlas? Enggak bisa. Tapi mungkin ada alamat yang menandakan bahwasannya orang ini ikhlas atau tidak. Alamatnya mungkin bisa kelihatan, tapi sifat ikhlasnya enggak tampak. Makanya dikatakan dengan amal batin. Nah, ikhlas termasuk amal batin. Salat yang ikhlas diterima oleh Allah. Riya, riya itu al-amal li ajlin nas. Orang beramal dikarenakan manusia, itu riya. Meninggalkannya pun dengan alasan riya termasuk riya juga. Jadi jangan misalnya orang sholat di masjid, tiba-tiba nggak sholat lagi di masjid. Nah, kenapa yang tinggal sholat di masjid? Anak takut sholat di masjid, takut dibilang orang anak riya. Nah, itu riya. Nah, itu juga perbuatan yang riya. Makanya, ya, bagaimana cara kita melawannya? Ya, lawan dengan hati kita. Lawan didorong dengan niat-niat yang baik. Niatkan dalam hati, saya beramal dikarenakan Allah. Ada lagi gesekan, ada lagi masukan syaitan, was-was syaitan. Oh, ada orang tuh baru datang tuh, sholat ente biar dilihat orang ente sholat. Lawanlah lagi. Yang penting jangan kita tinggalkan sesuatu hal yang baik, karena kita menganggap, kita takut dipandang orang itu adalah perbuatan yang riya. Hakikatnya itu adalah riya. Al-ujub, merasa bangga dengan amal yang kita perbuat. Ini anak nih sedekahnya banyak. Oh, ini anak nih sholatnya banyak. Oh, ini anak nih baca Qur'annya banyak. Oh, anak ini hadir majlis taklimnya sering. Oh, anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Ya, istirwah, dia merasa bangga dengan diri dia sendiri. Itu juga sesuatu hal yang tidak baik. Wa dzikril minnati wa ghairihi, dan dia nyebut-nyebut daripada jasanya dia, ya. Orang ketika ente tahu nggak, ente bisa kayak gini, ente bisa buka toko, ente bisa dapat pekerjaan, ente bisa dapat kedudukan seperti ini, itu gara-gara anak. Nah, itu juga sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Ini termasuk daripada hal-hal yang batin, yang ini ada kaitannya dengan amal-amal yang zahir. Makanya di sini Imam Ghazali katakan kepada kita, "Faman lam ya'lam hadhil masa'il batinah." Kalau sekiranya ada orang yang tidak paham, yang tidak tahu dengan amal-amal zahir seperti ini, wa wajha ta'thiriha fil ibadatiz zahirah, dan dia tidak tahu juga sisi pengaruh amal batin kepada amal zahir, wa kaifiyatal ihtirasa minha, dan dia enggak tahu juga cara untuk menjaga amal zahir daripada amal batin, wa hifdzil amali anha, dan dia tidak tahu juga cara merawat amal zahir daripada amal batin, fagallama yaslam lahu amal zahiri aido, maka kecil kemungkinan orang amal zahirnya bisa selamat daripada amal batin. Intinya apa? Kalau kita nggak tahu apa itu amal-amal batin, daripada sifat sombong, ikhlas, riya, bangga diri tadi, kalau kita nggak tahu itu semua, maka sedikit sekali amal zahir kita bakal selamat. Sedikit sekali kemungkinan amal zahir kita itu bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedakan antara sah kita beramal atau diterima. Mungkin kita sholat sah, tapi apakah sholatnya kita itu diterima di sisi Allah, itu masih antara diterima atau tidak. Ya, bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwasannya perbuatan sholat itu sah juga diterima oleh Allah tadi, dengan kita mengetahui daripada amal-amal batin. Fatafutuhu ta'atu zahiri wal batin. Kalau perbuatan amal zahirnya itu gak selamat, istilahnya rusak dengan amal batinnya,
maka dia akan kehilangan apa yang dia kehilangan. Yang dia hilangkan taatnya dia di dalam amal zahir, taatnya dia di dalam amal batin, hilang semua, nggak dapat apa-apa dia. Fala yabqa biyadihi ghairu syaga'i wal kad. Yang tersisa dia menjadi orang yang tercela, yang tersisa dia cuma dapat capeknya saja. Dapat capeknya sholat, dapat capeknya puasa, dapat capeknya cari duit, ujung-ujungnya buat sedekah. Kalau dia nggak tahu tadi tentang amal batin, sia-sia amal yang sudah kita lakukan, jadinya sia-sia. Wa hadha huwal khusranul mubin. Kata beliau, maka ini adalah suatu kerugian yang nyata, yang jelas. Jadi di sini kita diingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali begitu amat pentingnya bagi diri kita ini untuk mengamalkan daripada ilmu-ilmu zahir, begitupun juga daripada ilmu-ilmu yang batin. Makanya di sini nanti setelah ini, makanya Anda pengen percepat ini. Setelah ini nanti ada kajian lagi tentang ilmu-ilmu yang sekiranya paling wajib untuk kita lakukan. Di sini disinggung sama Imam Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, salah satu ilmu, annal ulum allati talabuha fardun fil jumlah salasah. Kata Imam Ghazali, ilmu yang kita mencarinya itu adalah sesuatu hal yang fardu, ada tiga, kata Imam Ghazali. Karena di sini menukil daripada hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi katakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nabi katakan menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Wajib hukumnya mencari ilmu bagi siapa? Bagi setiap orang muslim. Wajib dia menuntut ilmu. Nah, diterusin sama Imam Al-Ghazali, maksud ilmu yang wajib itu apa? Di sini Imam Al-Ghazali katakan ada tiga. Yang pertama apa? Yang pertama ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu wajib juga untuk kita ketahui. Wa ilmu sir. Ilmu sir apa? A'ni bihi ma yata'allaku bil qalbi wa masai. Ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hati. Ya. Yang kedua apa yang diwajibkan? Ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hati kita. Tadi tawakal, ridho, qanaah, sabar, bersyukur, at-tafwid, berserah diri kita kepada Allah, riya, ujub, sombong, dengki. Nah, itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan hati dan itu wajib kita ketahui. Wa ilmu syariah. Dan yang ketiga yang wajib untuk kita pelajari, dengan apa namanya tendensi tadi hadis Nabi besar Muhammad itu adalah ilmu syariah. Ilmu syariah tadi yang berkaitan tentang sholat, yang berkaitan tentang puasa, yang berkaitan tentang zakat, yang berkaitan tentang haji. Itu adalah yang disebut dengan ilmu syariah. Oleh karena itu, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda, Inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tidurnya orang, tapi tidurnya didasari dengan ilmu. Tidur orang yang didasari dengan ilmu khairun min salatin ala jahlin, lebih baik daripada sholatnya seseorang tapi dilandasi dengan sifat bodoh. Tidurnya orang tapi dengan ilmu, tidurnya dia pakai adabnya, tidurnya dia pakai doanya, tidurnya dia pakai dengan niat-niat yang baik. Saya tidur buat apa? Agar saya kuat ibadah. Saya tidur sekarang agar saya bangun malam. Saya tidur sekarang agar besok saya semangat untuk cari nafkah buat saya punya istri. Saya tidur biar saya semangat untuk membantu kegiatan-kegiatan yang sifatnya manfaat untuk banyak orang. Dia niatkan sesuatu hal yang baik. Dan tentunya dengan adab-adab yang sudah diajarkan oleh Nabi. Sebelum tidur dia wudu, belum tidur dia baca doa, tidur dia ngadep kanan. Nah, orang yang tidurnya saja dilandasi dengan ilmu,
itu lebih baik daripada sholatnya orang yang dilandasi dengan kebodohan. Karena sesuatu hal yang didasari dengan kebodohan, maka lebih baik meninggalkannya daripada melaksanakan. Bagus mana coba? Orang bodoh bagusan dia sholat atau tidak? Kalau sekiranya dia nggak tahu sholatnya mana yang benar atau tidak, karena dia bodoh tadi, mending dia nggak usah sholat. Kalau dia sholat tadi, dia nggak tahu. Akhirnya apa? Yang dia lakukan itu lebih banyak rusaknya daripada kebaikan. Orang main-main sholat nggak boleh. Orang sudah takbiratul ihram, sudah dia Allahu Akbar, tiba-tiba batalkan sholat tanpa ada sebab, haram hukumnya. Jangan dimain-mainkan sholat. Makanya tadi Nabi katakan inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Orang yang tidur tapi didasari, dilandasi dengan ilmu itu lebih baik daripada sholatnya orang yang dilandasi dengan kebodohan. Bahkan di sini ada juga sahabat yang mengatakan al-muta'abbidu bighairi fiqhin kahimarit tahun. Orang yang beribadah tanpa dia tahu ilmu fikihnya, itu ibarat dia itu seperti himarit tahun. Himarit tahun itu keledai yang dipakai untuk muter-muter, kan ada biasanya keledai yang diikat ininya, terus dia muter-muter untuk giling-giling daripada gendum yang masih kasar, untuk kadang juga untuk bawa giling-giling dari tempat air gitu kan, keledai ya. Kalau ente buka di YouTube atau buka video-videonya ada, itu masih ada. Kan orang-orang dulu sering pakai seperti itu, untuk giling-giling barang-barang yang awalnya keras agar lembut, itu mereka pakainya keledai, tenaga keledai. Diikat sininya muter-muter. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, fa innahu yaduru wala yabroh. Keledai yang menggiling gandum itu yadur wala yabroh. Kerjaannya cuma keliling, nggak pergi-pergi. Kerjaannya cuma keliling aja, nggak pergi-pergi, sama seperti orang-orang yang beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu fikih. Situ-situ aja. Nggak ada peningkatan. Makanya di sini penting sekali seseorang untuk mempelajari daripada ilmu. Maka di sini Imam Ghazali katakan fa innal amila bighairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslih. Karena orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka merusaknya itu lebih banyak daripada maslahatnya. Merusaknya lebih banyak daripada maslahatnya. Oleh karena itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ilmi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sifatnya orang yang berilmu, kata Nabi, innahu yulhamuhus suada. Nabi menyifati ilmu itu adalah sesuatu hal yang Allah ilhamkan bagi orang-orang yang sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz bahwasannya ini adalah orang-orang yang sa'adah, orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang udah Allah tulis ini adalah orang-orang akhirat. Nah, ilmu Allah berikan kepada orang-orang yang seperti itu. Dan ketentuan Allah ya itu sudah tertulis. Innallaha kataba al-magadir qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsin alfa'am. Allah itu telah mencatat daripada takdir-takdirnya kita. Kita ini di kawin sama siapa, nikah sama siapa, mati berapa, lahir kapan, sakit kapan, berangkat ke sini kapan, dapat uang segini kapan, bisa kerja di sini kapan, itu semua sudah dicatat sama Allah qabla an yakhluqas samawati wal ard khamsina alfa'am. Sebelum Allah ciptakan bumi dan langit selama 50.000 tahun. Kita itu udah dicatat semua. Kita termasuk golongan orang yang sa'adah, yang bahagia, atau kita termasuk orang yang syagawah, orang yang celaka. Itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan innahu yulhamuhu su'adah. Ilmu itu Allah berikan, Allah ilhamkan bagi orang yang sudah Allah catat dia termasuk orang-orang golongan yang berbahagia.
orang-orang yang orang ahli akhirat. Wa yuhramuhul ashqiya, dan ilmu pun Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada orang yang memang sudah Allah catat bahwasannya ini orang min ahli syagawah, termasuk daripada orang-orang yang celaka di dunia maupun di akhirat. Ya, makanya kita bersyukur. Ya, duduknya antum di sini itu bukan hal sepele. Duduknya antum di sini itu bukan hal yang biasa-biasa saja. Duduk di majlis ilmu itu lebih berharga dibanding antum diundang sama presiden. Karena di sini adalah mungkin tandanya antum sudah dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang bahagia. Karena tadi Nabi katakan innahu yulhamuhu su'ada. Ilmu itu Allah berikan, Allah ilhamkan bagi orang-orang yang sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Dia ini termasuk golongan orang yang bahagia. Orang yang bakal senang dunia akhirat. Allah berikan dia ilmu. Makanya kita bersyukur. Insya Allah duduknya kita di sini, kita termasuk golongan daripada orang-orang yang ahli sa'adah. Orang-orang yang bahagia, yang selamat dunia akhiratnya. Kemudian di sini Al-Imamul Ghazali beliau katakan fal makna wal ilmu indallah. Beliau katakan makna daripada ini hadis dan tentunya maksud yang betul ini hadis yang tahu itu hanya Allah. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi besar Muhammad tidaklah berbicara tentang hawa nafsunya dia atau dilandasi dengan hawa nafsu Nabi besar Muhammad. Semuanya itu wahyu daripada Allah yang diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal ma'na wal ilmu indallah anna ihda syagwataihi, bahwasannya salah satu daripada dua golongan orang yang syagawah, syagwataihi berarti kan musanna, ada dua golongan orang yang syagawah yang celaka. Disebutkan di dalam kitab Sirajut Talibin, golongan celaka yang pertama itu adalah orang-orang kafir, dan golongan orang celaka yang kedua adalah apa? Allah yata'allamal ilma, orang-orang yang tidak mempelajari daripada ilmu. Tsumma yashghal, kemudian dia celaka. Wa yat'ab fil ibadah ala khabti ashwa, kemudian dia capek saja. Yang dia dapat kenapa? Orang kalau nggak belajar ilmu, ketika dia beribadah, apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan cuma capek saja. Rasa lelah yang dia dapatkan. Karena apa? Dia beribadah ala khabti ashwa. Dia beribadah itu di dalam jalur yang salah. Enggak betul. Ibadahnya itu di dalam jalur yang salah. Fama yakunu lahu min dzalika illal ana. Yang dia dapatkan tiada lain kecuali capek, rasa pedih, lelah dan yang lainnya. Dia enggak dapat apa-apa. Dia dapat pahala enggak? Dia dapat rahmat Allah juga enggak? Dia dapat kasih sayang Allah juga enggak? Dia dapat ampunan Allah juga enggak? Bahkan orang yang ibadah dilandasi dengan suatu kebodohan, yang mana di situ mungkin ada orang yang bisa belajar mengajari dia ilmu agama dan dia enggak mau duduk di dalam kumpulan-kumpulan seperti itu, bahkan dia mungkin mendapatkan daripada siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali dia beristi'adzah, minta dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diberikan ilmu yang tidak bermanfaat. Kita selalu minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada ilmu yang manfaat. Ilmu yang tidak manfaat itu adalah ilmu yang seperti apa? Ilmu yang tidak manfaat itu adalah ilmu alladzi la yashabuhul amal. Mungkin orang belajar, dia tahu tentang sholat, dia tahu tentang puasa, tapi yang dia pelajari tidak dia amalkan. Nah, itu salah satu termasuk daripada ilmu yang tidak manfaat. Aulam yu'dan fi ta'allumihi syar'an, atau dia tidak diizinkan oleh Allah untuk mempelajarinya.
aula yuhadzibul akhlaq, atau dia mempelajari ilmu tersebut tapi tidak diberikan oleh Allah bagi dia untuk menghormati, mengindahkan daripada ilmu tersebut, tidak menghormati daripada ilmu tersebut. Kama qala ba'duhum, wa adamu nafil amal imar riya au faqdi ikhlas. Dan salah satu daripada tidak adanya manfaat di dalam perbuatan amal itu seperti apa? Karena ada riya, au faqdi ikhlas, atau rasa ikhlasnya sudah hilang. Oleh karena itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering sekali berdoa. Nabi Muhammad katakan, mengajarkan kepada kita umatnya. Salah satu termasuk doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma, atau wa du'ain la yustajabulah. Itu salah satu termasuk daripada doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma aw la yustajabulah. Oleh karena itu udah kita tahu nih berarti di dalam amal zahir dan di dalam amal batin ada alaik, ada ikatan yang erat, yang mana amal batin bisa menjadikan amal zahir kita diterima oleh Allah, bisa juga menjadikan amal zahir kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa seperti itu? Bagaimana misalnya kita bisa ikatkan amal zahir dengan amal batin, sekiranya amal zahir kita diterima dengan amal batin, bagaimana? Itu semua tidak bisa kita ikatkan kecuali dengan ilmu. Tidak bisa kita ketahui kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu di dalam ibadah sangat penting sekali dengan yang namanya ilmu. Makanya di sini disinggung oleh Imam Al-Ghazali. Beliau katakan walihada azumat inayatul ulama az-zuhad al-amilina radhiyallahu anhum bil ilmi khasatan min baini afnanin nas. Oleh karena itu azumat besar inayatul ulama, jasanya orang-orang ulama az-zuhad, yang mereka itu adalah ulama-ulama yang zuhud, ulama-ulama yang yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, orang yang memperdulikan urusan lain di dalam hal dunia padahal mereka sangat butuh. Mereka lebih mengurusi urusan akhiratnya daripada urusan dunianya. Al-amilina radhiyallahu anhum bil ilmi khassa, ulama-ulama yang mengamalkan daripada ilmunya, daripada afnan itu sairin nas, daripada seluruh manusia. Fa inna madara amril ubudiyah, maka sesungguhnya inti penghambaan, wa malakal ibadah, dan inti daripada pelayanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua didasari alal ilmi, atas ilmu. Semua perkara ibadah, khidmahnya kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, semuanya harus didasari oleh ilmu. Wa hakada yakunu nadharu ulil absar. Maka begitulah pandangan orang yang memiliki mata hati, wa ahli ta'yidi wa taufiq, dan orang yang memiliki daripada pertolongan yang mereka dapatkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza tabayyana laka bi hadhihi al-jumlati anna ta'ata la tahsulu lil 'abdi wa la taslamu lahu illa bil ilmi fayalzamu idzan taqdimuhu fi sya'nil ibadah. Maka apabila sudah jelas bagimu daripada jumlah-jumlah yang sudah kita sebutkan di atas, bahwasannya perbuatan taat tidak didapatkan oleh seorang hamba, dan seseorang hamba tidak mungkin selamat daripada perbuatan yang jelek kecuali illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Fayalzamu idan taqdimuhu fi sya'nil ibadah, maka oleh karena itu diharuskan kita untuk mendahulukan ilmu di dalam perkara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru
contoh pertama. Ini baru contoh pertama yang dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali di dalam mendahulukan ilmu daripada ibadah. Kita ke yang kedua. Yang kedua, kenapa sih pentingnya ilmu daripada ibadah? Kenapa? Di sini Al-Imamul Ghazali beliau katakan, wa ammal khaslatu saniyatu allati tujibu taqdimal ilmi, dan adapun al khaslatu saniyah, keutamaan yang kedua yang mana tujib taqdimal ilmi, yang mewajibkan bagi kita untuk mendahului ilmu daripada ibadah. Apa? Di sini Al-Imam Al-Ghazali katakan annal ilman nafi'ah, bahwasannya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang seperti apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengan ilmu tersebut kita bisa tahu tentang sifatnya Allah, kita bisa tahu tentang asma'nya Allah, kita tahu tentang cara kita beribadah kepada Allah, kita tahu bagaimana kita beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang nafi' itu adalah ilmu alladzi yabsutu fis sadri syi'a'uhu fayattasi'. Ilmu yang terbentang di dalam hati kita, kemudian cahayanya itu meluas. Pancarannya itu meluas di dalam hati. Oleh karena itu Nabi Dawud alaihissalam mempunyai kalam, perkataan di dalam ilmu. Kata beliau, al-ilmu fis sadri kal misbahil fil bait. Ilmu di dalam hati kita itu seperti lampu yang ada di rumah. Ilmu itu kal misbah fil bait. Al ilmu fis sadri kal misbahi fil bait. Ilmu yang di dalam hati itu seperti lampu yang ada di rumah. Berarti apa? Ilmu itu menyinari. Ilmu itu menyinari daripada hati kita. Dan juga di sini dinukil oleh Al Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang mana beliau katakan laisal ilmu bikasratir riwayah wa innama huwa nurun yughdhifuhu Allah taala fil qulub. Ilmu itu bukan orang yang banyak riwayatnya, banyak daripada faedahnya, banyak daripada nukil daripada hadis ataupun perkataan-perkataan orang-orang terdahulu, bukan. Tapi ilmu itu adalah cahaya, yang mana cahaya tersebut Allah letakkan, Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Allah pengen letakkan ilmu yang mulia tersebut. Itu yang dinamakan dengan ilmu. Maka di sini salah satu keutamaan yang kedua yang harus kita majukan ilmu baru ibadah. Di sini Al Imam Al Ghazali katakan annal ilman nafi'a yudmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabbatih. Bahwasannya ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang membuahkan kepada kita khasyatullah. Kita takut sama Allah. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membuahkan di dalam jati diri kita ini rasa takut kita kepada Allah. Qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Allah katakan sesungguhnya yang takut sama Allah daripada hamba-hambanya Allah adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu, ilmunya tapi ilmu yang manfaat. Makanya mudah sekali sebenarnya bagi kita kalau kita ingin berkaca atau kita ingin membandingkan antara mana yang ulama akhirat, mana yang ulama dunia. Sekiranya ada ulama-ulama yang mementingkan lebih daripada urusan-urusan dunianya, kepentingan-kepentingan pribadinya, yang sama sekali daripada apa yang dia omongkan itu bertolak belakang dengan amalnya, maka itu adalah ulama-ulama akhirat. Ulama-ulama yang memang zahirnya mereka berilmu, tapi ilmunya itu tidak membuahkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu
wa taala, maka ilmu itu tidak bisa dikatakan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita, yang membuat kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menjadikan diri kita mendahulukan perkara akhirat daripada urusan dunia. Ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kita menghadiahkan harta, raga, dan semua yang kita miliki, kita hadiahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bisa dikatakan ilmu yang manfaat. Makanya al ilmu khasyah kulluh yu'rab bidzaka ahlu. Penyair katakan al ilmu khasyah kullu yu'rab bidzaka ahlu. Ilmu itu semuanya itu adalah rasa takut. Yu'rab bidzaka ahlu. Ketika kita ngelihat ada orang yang berilmu, dia takut sama Allah, yu'rab bidzaka ahlu. Kita tahu, ini betul-betul orang yang berilmu. Bagaimana kita bisa tahu dia orang berilmu? Kita lihat dia takut tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa katakan ini adalah orang yang berilmu. Khasyatallahi ta'ala wa mahabatih. Maka di sini juga dikatakan fakullu ilmin la khasyata ma'ahu fala khaira fi. Setiap ilmu yang tidak dilandasi dengan rasa takut itu enggak ada baiknya. Enggak ada baiknya. Di sini Ar-Rabi bin Anas rahimahullah subhanahu wa ta'ala beliau katakan man lam yakhshallah falaysa bi'alim. Man lam yakhshallah falaysa bi'alim. Orang yang enggak takut sama Allah, dia bukan orang berilmu. Yang enggak takut sama Allah, dia bukan orang yang berilmu. Oleh karena itu, rasa takut itu amat dipentingkan di dalam orang-orang yang berilmu. Dan juga Nabi besar Muhammad SAW pernah katakan al ulama warasatul anbiya. Nabi katakan ulama itu pewarisnya para nabi. Orang waris itu dia harus wariskan bukan hanya ilmunya. Waris itu bukan hanya ilmunya saja, tapi dia harus mewariskan daripada sifat-sifatnya juga. Salah satu daripada sifatnya Nabi itu adalah khasyah. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau katakan wadzalika anna man lam ya'rifu haqqa ma'rifatih lam yahibhu haqqa mahabatih. Oleh karena itu orang yang tidak mengetahui Allah secara hakikatnya, secara ma'rifatnya, dia betul tidak mengetahui Allah, lam yahibhu haqqa mahabatih, maka dia tidak bakal dapatkan rasa takut dia kepada Allah. Makanya penting ilmu. Buat apa pentingnya ilmu? Agar kita mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, ada rasa takut kita kepada Allah. Walam yu'adzimhu hatta ta'zimihi haqqa ta'zimihi wa hurmati. Orang kalau tidak mengenal Allah, dia enggak bakal mengagungkan Allah. Tidak akan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita ini kalau baru pertama kali kenal sama orang. Duduk baru pertama kali kenal sama orang. Kita enggak kenal dia. Atau orang yang lewat aja di jalan. Biasa saja kita ngelihat. Tapi ketika dia udah duduk sama kita, dia kenalkan kepada kita, saya ini, jabatan saya ini. Tunduk langsung. Tunduk kita lah, langsung palanya tunduk langsung. Sama seperti itu. Bagaimana kita bisa takut? Bagaimana kita bisa mengagungkan? Bagaimana kita bisa memuliakan? Kalau sekiranya kita tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Fabil ilmi ya'rifuhu wa yu'azzimuhu wa yahabuhu. Maka dengan ilmu kita bisa mengenal Allah. Dengan ilmu kita bisa mengagungkan Allah. Dengan ilmu kita bisa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Fasaral ilmu yusmiru ta'ata kullaha. Maka ilmu itu akan membuahkan rasa taat semuanya kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala wa yahjizu 'anil ma'siyati kulliha bi taufiqillahi ta'ala. Dan dengan ilmu itu bisa membatasi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang sudah takut apakah dia mau bermaksiat? Enggak mungkin. Orang kalau sudah takut apakah dia akan melanggar daripada ucapan perintah orang yang dia takutin? Enggak mungkin. Nah, oleh karena itu kenapa orang masih maksiat? Dia belum mengenal Allah. Kenapa orang masih sering bercanda, tertawa-tawa, masih sering lari-lari ataupun berbisik-bisik di masjid? Dia belum tahu Allah, maka dia tidak bisa mengagungkan masjidnya Allah. Lidzalik, oleh karena itu ini adalah pentingnya daripada ilmu. Walaysa wara'a hadaini maqsadun lil 'abdi fi ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada selain daripada dua ini apa? Taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah, tujuan bagi seorang hamba di dalam ibadah. Jadi tujuan kita sebagai hamba dalam beribadah kepada Allah itu adalah berbuat taat kepada Allah dan menjauhi daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu juga disinggung oleh Al-Imam An-Nawawi juga daripada beberapa ulama, khususnya di dalam kitab disebutkan Tuhfatul Murid, faidah daripada agama atau hal-hal yang terpenting dalam agama itu ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang mana di situ beliau katakan yang pertama adalah wafa'un ligasdin. Wafa ligasdin. Seseorang itu harus melakukan daripada apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Watarkun limanhiyin. Yang kedua, seseorang itu harus menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Itu hal yang terpenting dalam agama. Melakukan hal yang taat, meninggalkan hal yang maksiat. Wafa'un ligasdin wa tarkun limanhiyin. Ada 4. Ada 4. Yang ketiga apa? An-niyah wal ikhlas fil ibadah. Orang itu harus ada niat dalam ibadah dan harus ikhlas. Coba orang kalau sekiranya dia sholat nggak ada niat, sah atau tidak? Nggak sah sholatnya. Sholatnya harus ada niat dan mahallun niyah. Tempatnya niat itu dalam hati. At-talaffuz biha sunnah. Kita melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Itu bilang usolli fardhon maghribi salatsa rakaatin, itu sunnah. Tapi inti niatkan dalam hati itu adalah hal yang wajib. Kemudian yang keempat adalah urusan tentang akidah. Orang harus berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah hal yang terpenting di dalam kita beragama. Makanya sini singgung juga oleh Imam Al-Ghazali. Walaysa wara'a hadaini maqsadun lil 'abdi fi ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Maka di selain dua ini, apa dua itu? Perbuatan taat dan meninggalkan daripada maksiat. Tidak ada tujuan lagi bagi seorang hamba dalam ibadah oleh Allah. Tujuan kita beribadah kepada Allah cuma hanya pengen melakukan hal yang taat dan meninggalkan hal yang maksiat. Fa'alaika bil ilmi arsyadakallah ya salika tariqil akhirah awwala kulli syai'. Maka bagimu hal yang pertama kali dari semua hal itu adalah ilmu. Wahai orang yang ingin berjalan di jalannya Allah, wallahu waliyyut taufiq bi fadlihi wa rahmatih. Insyaallah kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Alhamdulillah di sini kita sudah dapatkan dan mungkin sudah berminggu-minggu ini pembahasannya ilmu karena begitulah ilmu. Ini mungkin hal yang terpendek yang bisa anak uraikan, hal yang terpendek yang ada mungkin di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, yang ada dalam kitab Minhajul Abidin ini. Bahkan ini adalah ringkasannya. Ini kita belum habis, ini adalah ringkasan. Agar kita tahu saja ilmu itu sangat begitu istimewanya daripada ilmu. Ini baru hal yang singkat. Sekiranya kalau mau lagi yang panjang, buka saja hadisnya tentang ilmu banyak,
perkataan ulama tentang ilmu banyak, karangannya ulama tentang ilmu ribuan dari masa ke masa, bahkan sampai sekarang ini masih banyak ulama yang mengarang tentang fadilah-fadilah daripada ilmu. Nah, intinya dari pelajaran kita yang sudah lalu ataupun yang sekarang ini, kita dapatkan bahwasannya ilmu itu harus lebih dahulu kita dahulukan daripada ibadah. Dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab yang kita pelajari bahwasannya ilmu itu harus kita dahului karena dua hal tadi. Hal yang pertama, karena dengan ilmu kita bisa tahu Allah. Dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah. Dengan ilmu kita tahu apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita tahu perbuatan zahir kita yang disuruh oleh Allah, salat, puasa, zakat, haji, tidak boleh mengganggu orang, tidak boleh mencela orang, tidak boleh memukul orang, tidak boleh ngambil harta orang semena-mena. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang zahir. Dan dengan ilmu kita tahu juga amal-amal batin. Kita tahu apa itu tawakal, kita tahu apa itu sabar, kita tahu apa itu syukur, kita tahu apa itu sombong, kita tahu apa itu ikhlas, kita tahu apa itu riya, kita tahu apa itu qanaah dan yang lainnya. Dan kita tahu juga bahwasannya di dalam amal zahir itu ada kaitan yang begitu erat dengan amal batinnya kita. Yang sekiranya amal batin itu amat menentukan apakah amal zahir ini diterima oleh Allah atau tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu hal yang kedua yang harus kita dahulukan ilmu, karena ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa membuahkan kepada hati kita rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di sini penting sekali untuk kita mempelajari daripada ilmu. Nanti seterusnya di sini Al-Imam Al-Ghazali akan kaji. Ya. Udah bahas tentang ilmu kan sudah selesai. Nanti Imam Ghazali bakal bahas ilmu apa saja yang sekiranya wajib untuk kita ketahui. Karena tadi mengambil daripada hadis Nabi yang Nabi katakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin fi riwayah wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim dan juga bagi muslimah. Nah, yang wajib itu yang seperti apa? Nuntut ilmu yang wajib itu yang seperti apa? Nah, ini yang akan nanti mungkin kita bahas di pelajaran kita yang akan datang. Kemudian ada pertanyaan kemarin itu